Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa menyambung kuliah kemarin tentang elektrolit. Ya, teori asam basa ada 3, ya, yakni ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, kemudian yang terakhir ada Lewis. Bedanya apa? Bedanya akan kita lihat di slide berikutnya. Oke, so Arrhenius ini adalah teori yang paling tua, ya, di mana Arrhenius itu menyatakan bahwa asam adalah sesuatu yang melepas H+ atau proton, ya, dalam air. Kemudian basa itu melepas OH- dalam air. Ya, contohnya seperti misal asam HCl, ya, kalau terurai menjadi H+ dan Cl-, kemudian untuk basa contohnya NaOH, ya, paling mudah di air terurai menjadi Na+ dan OH-. Kemudian asam yang kedua adalah versinya Bronsted-Lowry, di mana asam itu adalah donor proton, kemudian basa adalah akseptor proton. Ya, ini lebih luas tingkatannya. Nanti akan kita coba perdalam lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah asam Lewis, asam basa Lewis. Itu di mana asamnya itu adalah akseptor pasangan elektron, kemudian basanya itu adalah donor pasangan elektron. Akseptor itu menerima, ya, sedangkan donor itu melepas. Jangan sampai terbalik-balik antara teori Bronsted-Lowry dengan teorinya Lewis. Yang pertama alias yang paling tua itu adalah teori Arrhenius. Ya, Arrhenius ini mengatakan di situ ada tahunnya, ya, 1887, bahwa asam adalah suatu zat yang apabila dilarutkan di air terionisasi menghasilkan ion hidrogen. Ya, ion hidrogen itu bisa disebut juga dengan proton, ya, yang merupakan satu-satunya ion positif dalam larutan. Contohnya di situ ada HCl dan HNO3 yang terurai menjadi H+ sebagai ion positif, ya. Kemudian untuk yang di bawah itu, oh iya, H+-nya yang tadi, ya, sebenarnya itu tidak terlarut dalam keadaan bebas, tapi nanti dia bergabung lagi dengan molekul air menjadi membentuk molekul ion hidronium atau H3O+. Oke. Ini keadaan nyatanya itu dia tidak berada bebas di dalam larutan, ya, tapi dia kemudian terikat di molekul air. Nah, kemudian berdasarkan kenyataan tersebut, maka dituliskanlah apabila HCl ditambahkan air, maka reaksinya adalah sebagai berikut: H3O+ plus Cl-. Kemudian sama juga terjadi pada asam nitrat, ya, HNO3. Oke. Kemudian asam ada juga yang disebut dengan asam-asam polibasis, yakni asamnya valensinya lebih dari 1, alias dia mengalami 2 tingkat ionisasi. Kenapa? Karena H-nya atau hidrogennya ada 2 atau lebih. Contoh H2SO4 ini kan H-nya ada 2, ya, atau hidrogennya ada 2. Kalau dia ketemu H2O, maka dia akan menjadi H3O+ plus HSO4-. Kemudian ini akan terionisasi kembali, ya, menjadi H3O+ plus SO4 2-. Inilah yang sebenarnya terjadi dalam larutan. Kemudian ketiga tingkat ionisasi tersebut tidak sama besarnya. Tingkat ionisasi pertama selalu lebih besar daripada yang kedua, kemudian yang kedua lebih besar daripada yang ketiga. Selalu seperti itu, ya. Oke, so di teorinya Arrhenius ini adalah sangat sangat umum sekali, ya. Biasanya disebut dengan asam bagi orang awam atau orang yang tidak belajar kimia atau farmasi, itu adalah asam-asam Arrhenius, ya. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah larutan yang terionisasi sempurna disebut asam kuat. Ini misal HCl, HNO3, HiO3, H2SO4,
dan lain-lain ya, masih banyak sebenarnya tapi tidak dituliskan di situ. Kemudian untuk yang terionisasi sedikit ini disebut asam lemah ya. Contohnya apa? Contohnya asam asetat, asam karbonat, hidroksisulfida dan lain-lain. Oke, nanti bisa kalian cari sendiri ya. Intinya apa? Intinya asam pada teori Arrhenius itu selalu mengandung H ya, mengandung hidrogen yang bisa dilepaskan di air. Baik itu semuanya bisa dilepas atau sebagian saja bisa dilepas. Kalau terionisasi sempurna itu disebut dengan asam kuat. Kalau terionisasi setengah atau sedikit ya, namanya jadi asam lemah. Next kita punya bahasa Arrhenius. Kalau tadi asam dia melepas proton atau H+, sekarang di bahasanya Arrhenius zat tersebut akan menghasilkan ion hidroksil atau OH- sebagai satu-satunya ion negatif. Contohnya apa? Paling mudah ya, NaOH dan KOH. Yang dalam air mereka terionisasi sempurna menjadi Na+ dan OH-, kemudian kalau KOH menjadi K+ dan OH-. Jadi ini terionisasi sempurna alias panahnya cuma satu ke kanan saja, tidak bolak-balik ya. Ini namanya disebut basa kuat. Sama seperti si asam kuat tadi ya. Yang namanya kuat-kuat itu adalah yang terionisasi sempurna. Seperti elektrolit kuat ya, kemarin kita sudah bahas. Nah, contoh basa selain yang kuat ada apa lagi? Nah, ini ada amonium hidroksida. Amonium hidroksida itu termasuk basa Arrhenius juga, namun dia dalam larutan itu terionisasinya sebagian saja atau sangat sedikit, sehingga namanya jadi basa lemah. Ya, reaksinya bisa kalian lihat sebagai berikut. Oke. Teori selanjutnya dari Arrhenius adalah perkembangannya itu adalah teori Bronsted-Lowry. Kayak ini dua orang ya, ada orang yang namanya Bronsted dan ada orang yang namanya Lowry. Kalau digabung jadinya Bronsted-Lowry. Dimana katanya Bronsted dan Lowry itu asam adalah zat yang memberikan proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton. Atau kalau bahasanya yang di tabel tadi, asam itu donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Oke, jadi kalau asam dia bisa memberikan protonnya ke zat lain. Nah kalau basa berarti dia bisa menerima proton dari zat lain. Paham ya? Jadi contohnya di situ ada reaksi di mana A bereaksi menghasilkan A bereaksi bolak-balik menghasilkan B plus H plus. A dan B itu pasangan asam basa konjugasi. Dalam hal ini ion hidrogen tidak tersolvasi atau tidak terikat dengan air seperti contoh di HCl tadi ya. Oke, selanjutnya molekul-molekul seperti apa atau zat-zat seperti apa yang disebut asam menurut Bronsted-Lowry. Ini ada beberapa contoh ya, ada molekul tidak bermuatan, contohnya di situ kalian bisa lihat anion-anion dari garam asam, di situ juga kalian bisa lihat. Kemudian ion amonium dan ion hidronium itu juga bisa melepaskan proton alias melepas H+ dengan reaksi sebagai berikut ya. Kemudian ada kation-kation hidrat. Hidrat itu apa namanya? Hidrat itu berarti air. Aluminium hidrat berarti Al yang membentuk kompleks, status nyawa kompleks dengan molekul air. Oke, contohnya bisa kalian lihat di situ. Oke, next. Nah, kalau tadi asam, sekarang kita bahas jenis-jenis basa menurut si Pak Bronsted dan Pak Lowry ini. Kata Pak Bronsted dan Pak Lowry, basa contohnya apa? Contohnya ada di situ. Molekul-molekul tidak bermuatan, contohnya amonia dan amina. Ya, amonia itu NH3, amina itu sesuatu yang punya NH2. Oke, ini sama-sama bisa menangkap. Ya, karena tadi basa adalah akseptor proton, maka NH3 dan RNH2, R itu alkil ya, singkatannya alkil.
Jadi itu adalah rantai hidrokarbon sebenarnya. Oke, dia bisa menangkap H+ menjadi senyawa NH4+ ya kalau di NH3, kemudian kalau di NH2 tadi menjadi NH3+. Oke, kemudian masih sama seperti siapa tadi? Pak Arrhenius ya, adalah hidroksida logam. Karena apa? Karena di Arrhenius kan tadi bahasanya adalah bisa melepas H+. Ya, nah kalau di sini kan bahasanya adalah menerima melepaskan OH ya yang tadi, maaf. Kalau di Arrhenius, saya ulang ya. Kalau di Arrhenius basa itu yang melepaskan OH dalam larutan. Nah, kalau dalam Bronsted-Lowry basa itu yang menerima H+, sehingga H2O ini bisa masuk ke situ ya. Sama, jadi untuk poin kedua ini sama, mirip. Kemudian anion-anion dari semua asam-asam lemah, contohnya ion cyanida, ion asetat, dan ion karbonat. Oke, jadi selain di poin 2 ya, NH3 kemudian Cn- itu berbeda ya untuk di teori Arrhenius maupun di Bronsted-Lowry. Kalau NH3 itu menurut Arrhenius dia bukan basa, tapi dalam menurut teorinya Bronsted-Lowry dia basa. Sama seperti anion-anion asam tadi, kalau menurut si Arrhenius Cn- itu bukan basa, tapi menurut Bronsted-Lowry Cn- dan kawan-kawannya itu masuk ke basa. Gitu ya, jadi tolong diperhatikan. Kemudian ini apa namanya? Elektrolit ya, sedikit tentang elektrolit. Elektrolit kuat itu alfanya kurang lebih 1, kemudian elektrolit lemah alfanya kurang dari 1, ini kemarin sudah. Jadi elektrolit kuat itu pasti adalah asam atau basa kuat. Ya, itu pasti ya hukumnya. Jadi semua asam halida kecuali HF itu adalah asam kuat. Contohnya apa? HCl, HBr, HI. Ya, kemudian HNO3, 2SO4 pada tingkat yang pertama. Itu adalah asam-asam kuat. Kemudian yang kedua ini, semua hidroksida logam alkali, SROH dan BaOH. Jadi alkali itu 1A ya, yang adalah hidroksida logam alkali berarti golongan 1A ditambahkan dengan OH-. Contohnya apa? NaOH, kemudian KOH, LiOH, dan lain-lain. Ya, ditambah dengan SROH 2 kali dan BaOH 2 kali. Ini dari golongan 2A. Kemudian ini adalah disebut dengan basa kuat. Ya, kalau elektrolit kuat itu berarti basa kuat. Kalau elektrolit lemah berarti dia berarti dia asam atau basa lemah. Ya, pokoknya seperti itu ya. Next. Nanti kalau misal saya tanya, apakah asam karbonat itu asam kuat atau asam kuat atau asam lemah? Maka jawaban Anda adalah asam lemah. Kenapa? Karena asam karbonat itu adalah elektrolit lemah. Gitu ya pahamnya. Kalau ditanya HNO3 asam kuat apa asam lemah? Oh, berarti dia adalah asam kuat. Kenapa? Karena dia termasuk di elektrolit kuat. Oke, selanjutnya ini ada tetapan kesetimbangan. Ya, ini mungkin agak berbeda sedikit dengan asam basa tadi ya. Saya kok agak heran kenapa ini di sini. Ya, jadi ini adalah pendahuluan untuk nanti kalian bahas laju reaksi. Ya. Jadi kalau kita punya suatu reaksi, contohnya di situ A plus B, kemudian menjadi C plus D, reaksinya bolak-balik, itu kita bisa tahu laju reaksinya. Laju reaksi pertama adalah untuk reaksi ke kanan, ya. Kemudian laju reaksi kedua adalah untuk reaksi ke kiri. Nah, itu bisa kalian lihat bahwa laju reaksi itu sama dengan konstanta dikalikan dengan konsentrasi reagen. Ya, jadi reagen. Bukan hasil. Mendeng ya. Nah, kecepatan sehingga apa yang bisa disimpulkan dari persamaan tadi adalah bahwa kecepatan reaksi pada suhu tetap adalah sebanding dengan hasil kali konsentrasi-konsentrasi zat yang bereaksi.
begini, semakin konsentrasinya tinggi dari reagennya, maka kecepatannya akan semakin cepat berdasarkan si persamaan tadi, ya. Tapi ini berlaku untuk sistem yang homogen, yakni sistem yang semuanya itu berada dalam satu fase. Jadi kalau semuanya larutan, A, B, C, D semuanya larutan. Paham ya? Oke. Jadi ini yang persamaan tadi yang atas, ya, ketika terjadi kesetimbangan, kesetimbangan itu gimana yang jelaskannya? Kesetimbangan itu adalah ada kalanya suatu reaksi itu berhenti, ya, antara si bukan berhenti, ya, terjadi keadaan setimbang di mana si K1 dikalikan konsentrasi A dan konsentrasi B itu sama dengan K2 dikalikan konsentrasi C dan konsentrasi D. Nah, kalau ini dibagi sehingga diperoleh K1 plus K2, maka kalian akan peroleh di situ tetapan kesetimbangan berupa K besar di situ simbolnya. Nah, hukum aksi massa ini yang tadi hanya berlaku untuk reaksi reversible. Oke. Apabila diterapkan untuk larutan elektrolit atau tadi asam basa lemah, maka berlaku hanya untuk yang lemah. Kenapa? Karena yang kuat itu reaksinya tidak reversibel, alias reaksinya selalu ke peruraian. Mudeng ya. Jadi untuk ionisasi asam lemah dalam larutan itu contohnya di situ ada bisa kalian ketahui ya bahwa kalau kalian punya K besar di situ adalah konsentrasi H3O plus dikali amin, kemudian dibagi dengan konsentrasi Ha dan H2O ya sebagai reagen, maka kalian akan peroleh tetapan konstanta ionisasi asam. Ya, sehingga apa? Sehingga ionisasi asam lemah itu bisa ditunjukkan dengan nilai Ka-nya, ya, tetapan konstanta ionisasi asam. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa yang tadi itu tidak bisa dilakukan di elektrolit yang kuat karena terionisasi sempurna, ya, alias alfanya itu 1. Sehingga apa? Sehingga kalau asam basa kuat itu tidak punya nilai Ka ataupun nilai Kb. Ya. Kalau Ka itu tetapan asam, Kb itu tetapan basa. Itu hanya dipunyai oleh asam lemah atau basa lemah. Kalau asam lemah berarti dia punya nilai Ka. Kalau basa lemah berarti dia punya nilai Kb. Asam kuat tidak punya. Basa kuat juga tidak punya. Sehingga kita punya contoh di sini ada ionisasi asam lemah dalam larutan. Ya, kalian bisa cari di situ. Ka-nya itu adalah H3O plus. Kita ambil contoh yang bawah saja ya, kita bisa lihat di situ. Yang di atas itu adalah bentuk umumnya, di mana kalau kalian punya asam Ha ditambahkan dengan air maka akan terjadi kesetimbangan tadi menjadi ion hidronium H3O plus amin. Amin itu adalah anion dari asamnya. Kemudian kalian bisa hitung A-nya adalah H3 konsentrasi. Kalau yang dikurung kurawal itu namanya konsentrasi ya, mol per liter satuannya. H3O plus dikalikan A plus dibagi dengan Ha dikalikan dengan H2O. Oke, karena konsentrasi airnya besar, maka dalam larutan dianggap tetap. Sehingga persamaan tersebut kalau misal diterapkan pada asam asetat, di situ contohnya CH3COOH, maka bisa dituliskan sebagai berikut ya, yang dikotai. Saya kotai merah, tolong perhatikan itu saja. Bahwa bisa disimpulkan bahwa Ka-nya itu sama dengan konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi CH3COO minus, kemudian dibagi dengan CH3COOH, konsentrasi CH3COOH. Begitu. Ya, ini untuk asam monobasa ya, alias kalau H plusnya itu hanya 1 saja. Kalau asamnya mengandung hanya
satu saja, contohnya seperti CH3COOH tadi ya. H plus yang bisa dilepas hanya satu. Kalau seperti asam karbonat ya H2CO3 maka itu nanti dia punya Ka1, ada Ka2. Ya, jadi ini ada contoh ya, silahkan dihitung. Berdasarkan rumus tersebut, silakan hitung konsentrasi ion hidrogen dalam larutan 0,1 m asam asetat dengan Ka sekian. Ya, dimasuk-masukkan saja nanti kalian ketemu si jawabannya. Kemudian ionisasi basa lemah dalam larutan ini sama ya seperti yang saya cerita tadi, bahwa yang di ruas kanan dibagi dengan yang di ruas kiri ya, sama untuk menghitung nilai K-nya. Derajat ionisasi ini sudah juga ya, disimbolkan dengan banyaknya mol yang mengalami ionisasi dibagi dengan mol zat mula-mula. Oke, kemudian ada hubungan alfa dengan Ka atau Kb ya. Jadi kalau kita punya alfa ya, kita punya diketahui suatu alfa dari suatu asam Ha di situ ya, contohnya adalah asam Ha. A-nya itu contoh saja ya, sehingga nggak ada itu asam Ha, tapi ini adalah abjad untuk menunjukkan bahwa dia punya hidrogen, kemudian dia punya sesuatu selain hidrogennya. Okay. Ha ditambahkan dengan H2O, maka akan terjadi reaksi reversibel menjadi H3O plus plus A minus. Ya. Kalau kalian seperti di SMA dulu dituliskan mula-mula bereaksi dan sisa, ini sama, dituliskan dulu mula-mula bereaksi 1 mol ya per liter, karena liternya kita nggak tahu ditulis V ya, di situ ada 1 mol per V. Kemudian Ha yang terionisasi adalah alfa mol, kemudian sisanya tentu 1 min alfa. Nah, kalau kita mau cari H3O plus yang terbentuk berarti dia sesuai dengan si Ha yang terionisasi alias sama-sama A mol, alfa mol. Oke. Kemudian bisa dicari di situ bahwa konsentrasi H3O plusnya sama dengan konsentrasi A minus juga. Itu bisa dihitung dengan cara membagi alfa dengan V. Oke. Agak ngawang ya, mungkin nanti akan saya berikan contoh kalau ada. Sehingga untuk asam lemah itu kalian bisa melakukan suatu reaksi substitusi di mana Ka-nya tadi kalau dari reaksi tersebut itu adalah konsentrasi H3O plus dikali dengan konsentrasi A minus dibagi dengan konsentrasi Ha, maka akan Anda bisa nemu Ka-nya dari substitusi terhadap alfa tadi ya, sampai diturunkan reaksinya menjadi alfa sama dengan akar Ka atau tetapan asam tadi dibagi dengan konsentrasi Ha atau asamnya. Oke. Jadi dari persamaan tersebut dapat dilihat apabila V atau tadi volumenya bertambah besar, maka harga alfa bertambah besar. Rumus tersebut disebut sebagai hukum pengenceran Ostwald. Ini baru rumus saja ya, saya sepertinya belum kasih perhitungan, contoh perhitungannya. Mungkin di slide berikutnya ada ya, maksudnya judul slide berikutnya nanti mungkin ada. Saya juga agak lupa. Oke, di situ ada contoh. Hitung derajat ionisasi larutan asam asetat 0,1 m. Kalau diketahui Ka-nya sama dengan sekian, alfanya sama dengan sekian. Kita bisa pakai rumus yang ada di slide 25 tadi ya. Bahwa alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan konsentrasi asam. Itu semuanya ada, silahkan disubstitusi sendiri ya. Oke, terima kasih. Tadi ada 2 soal, silahkan dikerjakan di presensi ya, sebagai presensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.